Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali di pembelajaran Pendidikan Agama Islam tahun pelajaran 2021-2022 di awal semester 1. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, pada bab pertama kita akan membahas mengenai berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Marilah kita lihat kompetensi intinya. Kompetensi dasarnya. Dan materi yang akan kita bahas ini menganalisis surat Al-Maidah ayat 48, menganalisis surat Az-Zumar ayat 39, menganalisis surat At-Taubah ayat 105, dan pemaparan berperilaku kompetitif dalam kebaikan dan bekerja keras. Marilah kita mengawali dengan membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kalian di rumah persiapkan Al-Qurannya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran
yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, niscaya kepada Allah kamu akan kembali. Dan beritahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kalian hafalkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Nanti oleh Ibu akan dites ya. Kalian harus siap. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mengamati bacaan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, kita mengetahui bahwa ayat tersebut membahas tentang keimanan dan anjuran untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kita tahu keimanan itu merupakan hal yang sangat mendasar dari kehidupan seorang muslim. Setelah seorang muslim ya, ataupun seorang hamba itu menyatakan bahwa dirinya itu beriman, nah unsur yang kedua itu adalah amal, yakni perbuatan atau aksinya. Nah, kita tahu bahwa amal soleh itu adalah semua perbuatan ya, yang didasarkan pada iman. Ya. Ulangi, amal soleh itu adalah semua perbuatan baik yang didasarkan pada iman dan memperhatikan syarat-syaratnya ya. Harus diperhatikan syarat-syaratnya. Nih dia syarat-syaratnya ya. Amal soleh itu harus dilandasi niat karena Allah semata. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu diawali dengan niat lillahi ta'ala. Amal soleh itu hendaklah dikerjakan sesuai dengan pedoman, yaitu Quran dan hadis. Amal soleh itu hendaklah dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Ya. Karena kalau perbuatan ataupun amal tanpa ilmu itu akan berujung sia-sia ya. Makna berkompetisi dalam kebaikan. Anak sekalian, derajat tertinggi seorang hamba di hadapan Allah itu adalah dilihat dari nilai takwanya. Hamba yang bertakwa itu maksudnya hamba yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di antara perintah Allah di sini adalah menjalankan amal soleh. Maka dengan demikian Allah menegaskan kepada manusia untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di mana saja kita berada. Ya. Seperti tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat.
Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tadi ya, ada kata fastabiqul khairat. Itu terdapat suatu anjuran yang hendaknya menjadi pedoman bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap mukmin ya, atau setiap muslim yang beriman itu seyogianya mengedepankan sikap optimis dan selalu mempunyai sikap berkompetisi dalam melakukan kebaikan. Ya. Penuh semangat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nilai-nilai kebaikannya adalah berbentuk ibadah. Ibadah dibagi dua, ada ibadah mahdoh yang langsung hubungannya dengan Allah. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa atau saum di bulan suci Ramadan, dan mengerjakan zakat. Nah, ibadah yang kedua adalah ghair mahdoh, hubungannya dengan sesama manusia. Ini contohnya menjalin hubungan baik dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Saling tolong-menolong, menghargai, ya, itu diantaranya ya. Banyak lagi yang lainnya. Anak sekalian, ketika manusia mulai memiliki kesadaran untuk melakukan berbagai kebaikan ataupun amal soleh dalam kehidupannya, ini tentu kehidupan manusia juga itu akan mengalami perubahan. Ya, di antaranya yang dia rasakan itu ketentraman, kedamaian dalam keluarga, dalam lingkungan, ya, berinteraksi yang nyaman. Ya. Nah, maka dari itu kita memahami berbagai bentuk amal soleh ya. Sudah tadi kita pelajari. Nah, di sini kita harus mengetahui dalil nakli yang berkaitan dengan amal soleh tersebut. Tugas ibu, ya, silahkan kalian tulis berbagai bentuk amal soleh, kemudian asosiasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga kalian dapat mengetahui dalil nakli dari amal soleh tersebut. Tulis dalam buku, ya. Silahkan sesuai dengan tabel yang ada di depan kalian, ya. Ada nomornya, bentuk-bentuk amal solehnya apa, dan ayat yang menegaskan apa itu ya. Silahkan, selamat mengerjakan ya. Kalau sudah, jangan lupa kirimkan lewat Google Classroom atau melalui WA ya. Kemudian nih, kita menginjak ke Quran surat Az-Zumar ayat 39. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Ya, ini dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39. Nah, ayat tersebut kita tentukan, ya. Tentunya dapat menyimpulkan bagaimana perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari sesuai peran yang dijalaninya. Ya. Rasul pernah menjadi pemimpin umat, khalifah, ya. Rasul pemimpin keluarga. Rasul adalah seorang suami. Rasul sebagai seorang ayah. Dan yang paling utamanya adalah Rasul sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut contoh perbuatan Rasul dalam menjalani kedudukannya sebagai suami bagi istrinya. Rasulullah menunjukkan kasih sayang yang begitu besar kepada istrinya. Apa yang dilakukan Rasul kepada istrinya? Ketika istrinya bersedih, Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali menghiburnya dan menghapus air matanya. Rasul juga sangat memahami perasaan istrinya. Tidak pernah memojokkan dengan kata-kata yang tidak enak didengarnya. Rasul pun selalu mendengar pengaduan istrinya. Rasul meringankan kesedihannya, mempertimbangkan usulannya, menghormati pribadi istrinya, dan tidak pernah merendahkan ketika terjadi musibah atau masalah. Bahkan Rasul selalu memberitahukan cintanya kepada istrinya dan bahagia dengan cinta tersebut. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, itu yang harus kita contoh, ya. Adapun ini mengenai ibadahnya, ketaatan Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, ini sudah tidak ada yang perlu diragukan, ya. Diriwayatkan Rasulullah SAW berdiri saat sholat sampai bengkak kedua kakinya. Kepadanya ditanyakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau membebani diri dengan hal yang demikian? Bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni Rasul, ya, telah mengampuni dosa yang dahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak patutkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Itu diriwayatkan oleh Qutaibah, ya, bin Sa'id, juga oleh Bashar bin Mu'aiz, ya, dari Abu Awanah. Rasul itu adalah bagi kita semuanya. Kita setelah mengetahui bagaimana cara Rasulullah beribadah, berakhlak yang sangat mulia, maka kita hendaklah perlu bercermin, ya. Sebagai hamba Allah, kita itu sering sekali melalaikan, ya, sering sekali jauh, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akhlak Rasul itu jauh, ya.
Selanjutnya senantiasa meningkatkan kualitas diri. Ya. Kita itu harus meningkatkan amal ibadah dan bisa berinteraksi dengan sesama untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik anak-anak sekalian, surat At-Taubah ayat 105. Silahkan dibaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, sekarang Ibu akan mengetes tajwid kepada kamu semuanya. Silahkan, tentukanlah tajwid dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Ya. Silahkan kamu tuliskan di bukumu ayat 105 nomor 1 sampai dengan nomor 9. Kaidah ilmu tajwidnya apa, keterangannya apa. Ya, selamat mengerjakan tugas. Kalau sudah, Ibu menunggu hasil kalian. Kirimkan lewat WA ataupun lewat Google Classroom. Ya. Makna bekerja keras. Nah, tadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Itu intinya adalah perintah untuk bekerja. Maksudnya bekerja di sini mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Ya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, dan yang lainnya. Tentunya kita pernah mendengar pernyataan, beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Pernah mendengar pernyataan itu? Ya. Nah, sekarang bekerja itu adalah ibadah. Islam itu adalah agama yang memiliki derajat yang tinggi. Sehingga dalam pandangan Islam, bekerja itu merupakan suatu tugas yang mulia. Nah, kedudukan orang yang bekerja aktif ya, mencari nafkah itu lebih mulia posisinya dan lebih terhormat ya. Nilainya sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang duduk diam pasif ya, tidak bekerja atau tidak berusaha. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa bekerja itu merupakan suatu kewajiban dan tingkatannya seperti ibadah. Ya. Orang yang bekerja dengan ikhlas, ya, itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah. Karena ibadah itu merupakan sebagian dari, bekerja itu merupakan sebagian dari ibadah ya. Coba Anda bandingkan. Kalian bandingkan ya.
kedua gambar tersebut, pasti kalian bisa menyimpulkan dan bisa memahami dari kedua gambar di sini. Gambar yang pertama, ya, ini seorang pemuda, ya, yang giat bekerja, gigih, tekun. Ya. Ibu contohkan ini siswa SMA Negeri 3 Banjar sedang melaksanakan tugasnya, ya. Dikasih tugas oleh guru PAI-nya, langsung dia itu semangat untuk mengerjakannya. Betul tidak? Betul, ya. Kemudian kalian lihat pemuda yang duduk berdiam diri, orangnya pasif, tidak mau bekerja, inginnya enaknya saja, tapi mendapatkan hal, mendapatkan keinginan, mendapatkan uang. Nah, ya, kita bisa membedakan, ya, mana pekerja keras, mana orang yang pasif, yang tidak mau bekerja. Oke, ya. Sekarang berperilaku kompetitif dalam kebaikan dan bekerja keras. Ya. Kita akan membahas nomor 1, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berlomba dalam kebaikan, ya. Yang pertama, menyadari bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam Quran surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu menebar kebaikan kepada sesama dimanapun berada, mulai dari hal yang kecil sampai hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Kita itu harus membiasakan, ya, menebar kebaikan dari hal yang paling kecil saja, dari mulai diri kita sendiri, kemudian kepada kedua orang tua, ya, keluarga, ya, dan nanti setelah kita berada masyarakat, ya, di masyarakat, maka kepentingan umum itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiganya, ikhlas dalam melakukan kebaikan, ya. Ini harus mengharapkan ridho Allah, ya. Tidak karena teman, tidak karena siapapun, ya, tapi lillahi ta'ala, ya. Kita itu mengerjakan perbuatan harus YPI, yang penting ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu bersyukur saat mendapat karunia, ya. Bersabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur, ya. Mendapatkan musibah, kita bersabar. Ketika kita bersyukur kepada Allah, ya, maka Allah akan melipat gandakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Orang yang kufur kepada Allah, tunggu azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah karena kita yakin Allah Maha Kuasa, bergantung, ya. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beretos kerja. Pada umumnya, orang yang beretos kerja itu akan berperilaku, ya, selalu bangun di waktu subuh dan memulai aktivitas dengan penuh semangat. Ayo, siapa, ya, yang selalu bangun subuh, ya? Mudah-mudahan siswa SMA Negeri 3 Banjar, ya, nih kelas 11 bangun subuh, ya, pagi-pagi
membuka pembelajaran PAI ya, walaupun kita jarak jauh tapi tidak mengurangi semangat gitu ya. Yang kedua, bekerja untuk membangun reputasi dan kredibilitas diri agar dirinya dihargai ya. Kita mah bekerja aja dulu ya, semaksimal mungkin. Nanti juga ya orang akan tahu kerja kita itu seperti apa, dan kita akan dihargai bila mana pekerjaannya tidak asal-asalan ya. Yang ketiga, loyal kepada pemimpin dengan selalu mengutamakan tanggung jawab pekerjaannya secara maksimal gitu ya. Jadi harus mengutamakan kepentingan umum ya daripada kepentingan sendiri. Bertanggung jawab ya secara maksimal terhadap pekerjaan. Kemudian demi meraih keberhasilan, mereka selalu bekerja dengan cara melakukan kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Nah, di sini ya, bila mana kita mau berhasil ya, maka harus melalui 3K. Kolaborasi, koordinasi, komunikasi. Itu sangat penting ya untuk keberhasilan ya. Selanjutnya, kreatif dalam mencari solusi setiap masalah ya. Karena pasti ya di dalam pekerjaan kita pasti ada masalah. Kita harus dengan kepala dingin ya menyikapinya tersebut. Nah, ini termasuk selalu berpikir dan bertindak secara strategis untuk kepentingan masa depan mereka ya. Jadi jangan gegabah ya. Harus dipikir dulu. Yang selanjutnya, pintar membangun suasana kerja yang harmonis dan kompak ya. Jadi suasana kerja itu dibentuk ya, dibangun oleh kita sendiri ya. Kekompakan, keharmonisan. Nanti akan timbul kita itu enjoy di dalamnya ya. Bekerja dimanapun kita akan betah gitu, kalau keharmonisan dan kekompakan itu. Kemudian akan selalu belajar ya. Selalu belajar hal-hal baru untuk bisa menghasilkan kinerja melalui cara kerja yang unggul ya. Gitu. Jadi belajar dan belajar, tidak hanya cukup sampai di situ saja gitu. Karena dalam Islam juga utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat, terus belajar ya. Selanjutnya ini mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengambil sikap ya, serta selalu bertindak tegas dalam memahami resiko ya. Jadi ketika akan memulai pekerjaan, kita itu harus bersiap sebelumnya, mengumpulkan bahan-bahannya ya, dan memahami resiko yang akan kita temui nanti ya, supaya kita bisa untuk mengatasinya ya. Kemudian bekerja dengan fakta ya, dan jarang berasumsi. Banyak bekerja daripada berbicara ya. Bekerja sesuai dengan rencana dan tidak pernah menyalah ya, untuk mencapai target sesuai rencana ya. Jangan menyerah ya. Awas, menyerah itu tidak boleh ya. Itu dalam Islam kita tidak boleh putus asa. Kemudian selalu bersikap murah hati dan peduli untuk menolong rekan yang lainnya. Jadi kita itu jangan ingin pintar sendiri, jangan ingin sukses sendiri, ajak teman untuk sukses, ajak teman untuk pintar ya. Kita harus mempunyai rasa peduli ya untuk menolong teman. Begitu ya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruannya.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI yang akan datang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.